Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua, Rahayu, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami muliakan, Sang Pemrakarsa Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan, Bapak Kiai Muhammad Mokhtar Mukti, yang sekaligus sebagai Dewan Penyantun. Yang kami muliakan para Dewan Penyantun, Romo Salam Raharjo dari agama Hindu, Romo Wisnu Sugiman dari agama Katolik, Romo Hartono Tanojo dari Konghucu, Romo Pendeta Andiono dari agama Kristen, Romo Happy Komiling dari agama Kristen Protestan, Romo Biku Nyanasila dari agama Buddha. Yang kami hormati Bapak Ketua Umum Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan, Bapak Idewa Nyoman S. Hartana, yang pada kesempatan hari ini beliau belum bisa hadir di tengah-tengah kita karena ibunya atau istrinya sakit di rumah sakit. Untuk itu kita doakan mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan dari Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang kami hormati rekan-rekan dari Dewan Pimpinan Pusat Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia, Bapak Kus Hartono, beliau Ketua Departemen Pendidikan, kemudian Bapak Puryono selaku Bendahara Umum yang sekaligus sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Timur beserta Ibu. Yang kami hormati Ketua DPD PCTA Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta beserta segenap jajaran yang hadir. Yang kami hormati rekan-rekan dari pengurus organisasi di lingkungan Thoreko Siddiqiyah dari DPW Orsid Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, termasuk para pengurus DPD, OPSID, Jamiah Kausaran Putri Hajarullah Siddiqiyah, kemudian Yayasan Pendidikan Siddiqiyah, dan Yayasan dari organisasi Zilal Berkat Rahmat Allah Siddiqiyah. Yang kami hormati pula rekan-rekan DPC yang hadir se-ex Provinsi Depok, rohaniawan yang hadir pada kesempatan kali ini. Saya lihat Bapak Pendeta Prada. Yang kami hormati rekan-rekan yang berkesempatan hadir di makam yang mulia, makam pahlawan nasional, pahlawan pendidikan, Bapak Ki Hajar Dewantoro. Rekan-rekan seluruhnya saja, baik DPD, DPC,
di seluruh Indonesia yang bisa atau mengikuti acara pada hari ini, baik melalui channel YouTube, Facebook, Instagram, Zoom, dan lain sebagainya. Hadirin para bapak dan ibu, serta tamu kehormatan kita, yatim piatu dan kaum duafa, yang semuanya dimuliakan oleh Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Pertama, puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat bersilaturahmi, bertemu di tempat yang mulia ini, di dalam rangka kita mentasyakuri atas kelahiran beliau Ki Hajar Dewantara yang sekaligus sebagai peringatan Hari Pendidikan Nasional. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, silaturahmi dan doa bersama, kita semua dapat meneruskan apa yang menjadi cita-cita mulia, cita-cita agung, utamanya yaitu pahlawan nasional, pahlawan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Tentunya kita semua selalu kita sandarkan atas berkat dan rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan kita selalu diberi kekuatan, diberi kesempatan di dalam kita mengisi dan melanjutkan para pendiri, para pejuang, pahlawan-pahlawan nasional maupun pahlawan-pahlawan yang barangkali belum tersebutkan, yaitu bagaimana kita tetap semangat dan selalu tidak meninggalkan apa yang menjadi cita-cita luhur, cita-cita mulia para pendiri, para pahlawan kemerdekaan bangsa Indonesia. Di dalam pelaksanaan ini tentunya kami atas nama Dewan Pimpinan Pusat PCTA Indonesia mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada rekan-rekan para pengurus baik di organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan, maupun organisasi-organisasi di lingkungan Thariqat Siddiqiyah yang telah berusaha semaksimal mungkin walaupun dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, akhirnya terjadilah kegiatan di mana kita bagaimana mengharumkan, terus selalu kita tidak henti-hentinya untuk mengajak seluruh masyarakat, seluruh pemerintahan, seluruh lingkungan di keluarganya masing-masing untuk selalu semakin meningkat cinta kita kepada tanah air, dan tentunya selama ini kita selalu didorong dan dibimbing oleh Sang Pemrakarsa dan para Dewan Penyantali kepada jati diri bangsa Indonesia. Dengan cinta tanah air dan kembali kepada jati diri bangsa Indonesia, dengan visi dan misi di dalam organisasi kita, Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia, yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan, insya Allah apa yang menjadi harapan pendiri bangsa Indonesia, pemerintahan Republik Indonesia akan benar-benar
menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang lestari, sebagai harapan di dalam cita-cita pendidikan nasional, di mana di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Bukan mencerdaskan akal pikir, bukan hanya mencerdaskan menyangkut masalah ekonomi, bukan hanya mencerdaskan menyangkut hal-hal pengetahuan yang semuanya itu tidak bisa lepas nilai kebangsaan, nilai cinta tanah air, dan nilai tentang Indonesia. Karena apa? Hal ini telah kita sepakati dan bersumpah di dalam Sumpah Pemuda, satu bangsa Indonesia, satu tanah air Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan Indonesia. Dengan demikian, di sini kita duduk bersama dan diikuti oleh seluruh Indonesia ini, kita mencerap nilai-nilai luhur, apa yang menjadi harapan dan cita-cita agung oleh pahlawan nasional Ki Hajar Dewantara. Perjalanan tentunya tidak semudah apa yang sekarang kita baca di dalam sejarah. Tetapi pastilah kita menghadapi resiko-resiko, apapun resikonya, kita tetap semangat dan maju pantang mundur. Tadi kita selesai menyelenggarakan kegiatan dengan pemerintah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita bersyukur bisa bersama-sama kita, dan sesuatu yang tidak terduga, ternyata Profesor Edi Swasono termasuk diantaranya kerabat di dalam Taman Siswa yang ada di Yogyakarta ini. Dengan demikian, kami menggarisbawahi bahwa Ki Hajar Dewantara memang sejak awal, walaupun beliau sempat mendirikan partai politik yang namanya Indice Partai. Namun karena pendidikan politik di situ menyangkut pendidikan kebangsaan untuk bagaimana melawan kepada penjajahan, nah ini akhirnya tidak diperbolehkan oleh penjajah pada saat itu. Dengan demikian, mindset di dalam partai politik sekarang ini, tentunya kita harus menggali akar-akar budaya, akar-akar cinta tanah air, akar keindonesiaan. Saya kira kalau kita semua mengarah kepada situ, pastilah cita-cita yang tertuang di dalam naskah Pancasila, naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan batang tubuhnya, utamanya di pasal 31 tentang pendidikan nasional, akan bisa tercapai. Memang di tengah-tengah situasi sekarang ini, kita harus bisa dan menjaga konduksivitas suasana politik yang tetap terjalin dengan baik. Namun demikian, kita harus berani nilai kebangsaan, nilai cinta tanah air, nilai kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan apa yang telah disumpahkan di dalam Sumpah Pemuda yang sekarang ini terus harus kita jaga. Karena setelah kemerdekaan bangsa Indonesia 17 Agustus 1945, di mana secara konsensus nasional Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara, dan itulah sebenarnya dasar itu harus dipakai sebagai dasar hukum yang
tertinggi. Artinya semuanya harus dirujuk kepada dasar-dasar hukum. Dan itulah harapan kita kembali kepada jati diri bangsa itu, yaitu yang dimaksudkan. Supaya inspirasi, mindset, pemikiran, cara berpikir, bagaimana menyikapi situasi bangsa dan negara ini, semuanya itu adalah demi untuk melanjutkan perjuangan yang tidak lepas dari apa yang menjadi cita-cita luhur bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, kita melalui organisasi persaudaraan cinta tanah air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan akan terus mengobarkan cinta tanah air melalui kegiatan apapun, melalui bidang-bidang apapun, pendidikan, seni budaya, dan pariwisata. Dengan demikian, karena Jogja ini daerah istimewa, di mana Jogja ini adalah daerah atau kota pelajar yang harus kita beranikan untuk menanamkan kebangsaan, cinta tanah air, dan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Saya kira itu sambutan singkat mewakili Bapak Ketua Umum, dan tentunya kita semua berharap untuk terus kita selenggarakan kegiatan melalui doa bersama, sarasean, seminar, dan lain sebagainya, semuanya untuk membangkitkan kepedulian kepada bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, dengan manunggalnya keimanan dan kemanusiaan, tentunya karena itu di dalam sila pertama dan kedua, Pancasila, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima nanti akan ngikut semuanya. Dan benar-benar Indonesia akan menjadi imamnya perdamaian dunia. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan mohon maaf manakala di dalam penyelenggaraan ini kami atas nama Dewan Pimpinan Pusat PCTA Indonesia juga belum secara maksimal, dan apa yang dilakukan karena ini baru pertama kali, tapi pertama kali kita sudah merasakan getarannya bagaimana kesemangatan teman-teman yang ada di Jogja. Kami yakin Jogja akan segera kembali kepada tanah air ini. Saya kira itu, dan nanti akan diteruskan dengan kegiatan yang lain, yaitu dari Pak Gus Hartono, karena kebetulan beliau sebagai Ketua Departemen akan mengadakan semacam perjanjian atau MOU dengan beberapa organisasi yang semuanya menuju kepada peningkatan cinta kepada tanah air Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu.